إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang ke-26, bab tentang haramnya kita berbuat zalim, bab tahrim dzulmi wal amri biraddil zalim. Bab tentang haramnya berbuat zalim dan perintah untuk menjauhi hasil dari berbuat zalim. Perintah untuk mengembalikan hasil dari berbuat zalim. Ya, kalau kita sudah sadar, kalau tak sadar tak ada istilah mengembalikan. Tak mahlum nah. Ya. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Agak sulit. Artinya sungguh kita ini akan mengembalikan haknya kepada ahlinya pada hari kiamat. Jadi jangan takut barang kita atau hak kita dirampas di dunia ini nanti akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kana lahu amalun sholihun, barang siapa yang nanti mempunyai amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka amal solehnya itu akan diambil untuk membayar kedalimannya di dunia ini menurut kadar kedalimannya. Wa illam takun hasanah, apabila telah habis hasanatun, apabila telah habis kebaikan, apa tadi? Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil dosa orang yang didalimi, fahumila alaihi, dan dilemparkan kepadanya. Tidak ada yang dirugikan. Nanti semuanya akan diadili oleh Allah. Hak kita diambil, tanah kita sejengkal dirampas orang, gaji kita dipotong tanpa hak, misalnya uang kita diambil dan sebagainya, biarin saja. Diolah sana, diolah sini sehingga hak kita diambil, biarin saja. Nanti di akhirat akan dikembalikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Kebaikan akan diganti dengan kebaikan. Maka kalau kita lihat persis seperti terjadi kebaikan itu ibarat uang kalau di dunia ini. Artinya kalau di dunia ini kehilangan barang bisa diganti dengan uang, di akhirat apapun nanti diganti dengan kebaikan orang itu. Ini sudah pernah kita bahas. Ini sekedar untuk menyambung saja dengan pembahasan terdahulu.
Jangan takut kita dizalimi. Nanti akan ada keadilan yang sesungguhnya, insyaallah. Jadi dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, ya. Sampaikan hak atau serahkan hak kepada ahlinya, akan diserahkan hak kepada ahlinya, sungguh akan diserahkan hak-hak pada ahlinya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Walaupun di dunia ini kita dizalimi, tidak diberikan hak kita. Hatta yuqadas lisyati aljalhati, apa jalhati ini? Syati apa? Syatun itu apa? Kambing. Hingga disebutkan di sini, hingga kambing yang haljah. Haljah itu artinya enggak punya tanduk. Hingga kambing yang tidak bertanduk akan membayar minasyatil korna. Korna apa? Tanduk. Tanduk. Dalam hadis ini disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, hingga seadil-adilnya, sehingga kambing yang tidak bertanduk akan apa? Akan dibayar oleh kambing yang bertanduk. Nah, ini padahal dia hewan. Artinya kalau kambing di dunia ini nanduk, kambing yang bertanduk menganiaya kambing yang tidak bertanduk, nanti di akhirat ternyata harus bayar. Itu tingkat binatang. Maka hadis ini juga menjadi dalil, kata sebagian ulama, bahwa di akhirat nanti juga ada hewan-hewan dibangkitkan utuh sebagaimana badannya di dunia ini. Ya, karena mereka ternyata binatang-binatang itu juga di dunia ini bermasalah. Cuman Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan dalam hadis ini, begitulah adilnya Allah di hari kiamat, di hari yaumul hisab. Yaumul hisab. Kita lanjutkan. Wa an Abi Umamah, dan dari Abu Umamah Iyas ibni Sa'labah, Abu Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi, ya, barang siapa yang merampas haknya seseorang muslim dan pakai sumpah pula tu. Sumpahnya taluna. Pakai sumpah. Ya. Pakai sumpah. Faqad aujaballahu lahu nar, maka ya, sungguh dia wajib untuk menjadi penghuni neraka. Nah, ini hati-hati ya. Kadang-kadang ada sebagian orang di dunia ini itu menggunakan sumpah untuk mempengaruhi hakim. Ya, sumpah qaul zur namanya, sumpah palsu. Nah, ya. Menggunakan sumpah palsu. Ya, pernah ada ya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, Ja'a A'rabiyun, datanglah seorang Arab Badui. A'rabiyun ya. A'rabiyun itu istilah sebutan untuk kabilah Yahudi. Kok Yahudi? Badui di Arab. Apa itu kabilah? Apa itu kaum Badui? Kaum Badui itu menyoba Aceh lokgong. Apa lokgong? Iya, ngeri kali. Itu pernah ada Arab Badui ini datang ke masjid. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifil masjid. Datang Arab Badui sesak pipis, langsung pipis di sudut masjid. Ya, itulah lokgongnya, apa namanya? Kasarnya apa namanya ya? Orang memang itu di pedalaman dulu kerjanya merampok. Ya, itu Arab Badui.
kasar. Tapi kalau Arab Badui sekarang udah lembut-lembut, kaya-kaya, naik mobil. Ini orang Badui dulu. Jadi kata Abdullah bin Abu Mir'as, Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Arab Badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, ya, apa itu dosa besar? Jadi pertanyaan Arab Badui ini apa? Wahai Rasulullah, apa saja dosa besar? Fakal Nabi mengatakan, isyraku billah. Yang pertama apa kata Nabi? Isyrakul billah. Apa artinya? Syirik kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan wal uququ walidaini. Apa artinya? Durhaka pada kedua orang tua. Kemudian Nabi mengatakan selanjutnya wal yaminu, ya, al-ghamus. Ya, apa itu? Wal yaminul al-ghamus. Ya. Sumpah apa namanya? Ghamus ini ya, sumpah palsu lah. Tapi para sahabat juga bingung. Sehingga qultu, kata Abdullah, aku bertanya kepada Rasulullah. Ya, ma al-yaminul ghamus, wahai Rasulullah, apa itu sumpah ghamus? Faqal Nabi mengatakan alladzi yaqtati'u malam ri'in muslimin wa huwa fiha kadzibun. Jadi sumpah ghamus itu adalah alladzi, orang yang, ya, yaqtati'u malam ri'in muslimin, orang yang merampas harta seorang muslim. Yaqtati'u malam ri'in muslimin, orang yang mengambil harta seorang muslim, wa huwa fiha kadzibun, dan dia di sana bohong. Apa tadi istilahnya? Al-yamimul ghamus. Hampir sama pada dengan katanya, ya, qauluz zur, sumpah palsu. Ya, itu dosa besar. Ya, jadi kadang-kadang ada orang bersumpah untuk meyakinkan hakim. Nah, ya, kadang-kadang kita juga suka bersumpah untuk menunjukkan barang kita bagus, sumpah kayaknya, kok berkualitas, sumpah. Kadang-kadang sudah jadi bahasa sehari-hari, sikit-sikit sumpah. Orang Arab kadang-kadang suka Allah, wa qasam, tuh sumpah. Bagaimana jika ternyata kita sadar? Jadi setelah kita bersumpah, saya berani sumpah itu tanah itu milik saya. Jadi kita bilang sama hakim, ya hakim, saya bersumpah itu tanah itu saya punya. Tapi kemudian kita sadar, gimana caranya memperbaikinya? Ya? Mana? Bayar pakai apa? Apalagi? Surat apa? Surat At-Taubah ayat 89. Bagaimana bunyinya? La yu'akhidukumullah billaqwi fi aymanikum. Apa artinya? Ya, Allah tidak menghukum kamu karena kamu bersumpah ecek-ecek. Bersumpah ecek-ecek. Itu sumpah ya. Suka sumpah itu menjadi sudah bahasa sehari-hari. Itu namanya sumpah ecek-ecek. La yu'akhidukumullah billaqwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang main-main.
Sumpah yang main-main. Gimana sumpah yang main-main gitu kan? Sumpah ya enak kali masakan kamu, kan main-main mana ada enak. Kita bilang sumpah kamu cantik kali lah. Untuk menyenangkan hati istri. Sumpah kali kamu memang cantik kali sih. Cuma hantar mana dong misalnya. Sumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aimana. Tetapi Allah menghukum kamu dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Nah, tadi contohnya apa? Sumpah yang sungguh-sungguh mempengaruhi hakim. Tapi kemudian menyesal. Gimana caranya? Dalam ayat ini dikatakan selanjutnya gimana? Kan tadi sudah kita sumpah sungguh-sungguh mempengaruhi hakim. Sumpah ya demi Allah saya bersumpah itu tanah itu milik saya. Atau milik si fulan karena sudah kong kali kong. Tapi kemudian menyesal. Apa solusinya? Fakafaratuhu, maka kafaratnya adalah maksudnya kafarat apa ini? Artinya kita menarik lagi sumpah kita. Apa? Yang pertama apa? It'amu asyrati ya. It'amu asyrati masakin ma tut'imuna ahlikum ya. Jadi kafaratnya pertama adalah memberi makan it'amu, memberi makan 10 asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu makan. Ya, tut'imuna ahlikum, min tut'imuna ahlikum. Jadi yang pertama apa? Kafaratnya memberi makan 10 orang miskin. Ya, it'amu asyrata masakin ya, tut'imuna ya, min tut'imuna ahlikum. Min awsati tut'imuna ahlikum. Min awsati tut'imuna ahlikum. Jadi memberi makan 10 orang miskin makanan yang biasa kamu berikan. Min awsati tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluarga. Yang kedua apa? Au di sini. Au itu apa maksudnya? Atau pilihan. Au kiswatu atau memberi pakaian kepada mereka. Berapa orang? 10 juga. Ya. Yang kedua, au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Cuma kita nggak ada lagi budak. Ada nggak budak sekarang? Hah? Ada. Budak modern. Apa contohnya? Orang yang bekerja gajinya nggak pernah dibayar, dia nggak bisa membayar dirinya, dipaksa kerja, itu budak zaman sekarang. Ya, budak modern ada. Nah, cuma kita seolah-olah menganggap budak itu seperti versi zaman dulu. Sekarang banyak juga budak-budak yang yang bekerja paksa, gaji nggak dibayar, kemudian atau orang yang atau orang yang dicocokoi pemahaman agama yang fanatik, nggak bisa keluar dari lingkaran sekte dia itu. Wa man lam yajid yajid apa ya? Wa man lam yajid apa? Wa man lam yastati wa man lam yajid fasyama salah tetap ayam. Jika tidak mendapatkan itu, maka hendaklah berpuasa 3 hari berturut-turut. Apa? Wa man lam yajid apa wa man lam yastati? Wa man lam yajid fasyama salasata ayam. Jika tidak mampu, tadi maksudnya apa?
tidak memberi makan 10 orang miskin, juga tidak mampu memberi pakaian 10 orang, tidak mampu memerdekakan budak. Dan jika tidak mampu itu semuanya, fasiyama salasata ayam, maka hendaklah berpuasa 3 hari berturut-turut. Hendaklah berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu paling mudah dilakukan. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Bagaimana kalau tidak berturut-turut? Boleh nggak? Boleh. Boleh jika ada alasannya. Ya, ada alasannya. Boleh. Nah, inilah hamba Allah, ya. Tentang masalah tadi, ada orang yang mendalimi orang lain dengan menggunakan sumpah. Nah, kalaupun harus bersumpah, ada tata caranya. Kata Nabi, man halafa bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah syirik. Ya, contohnya apa? Mengatakan apa? Demi kedua orang tuaku. Ya. Itu enggak boleh. Itu syirik. Walaupun para ulama mengatakan itu syirik, syirkul asghar, syirik kecil. Kalau bersumpah harus menggunakan nama Allah. Dulu pernah ada sahabat juga yang telanjur mengucapkan seperti itu. Dia katakan gini, wa abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku. Demi ayahmu dan ibuku. Begitulah. Jadi sebenarnya kalau bersumpah harus dengan nama Allah. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Tapi para ulama mengatakan itu syirik kecil. Ya. Nah, jadi kemudian jadi tadi apa? Manit tata'ahaq qamri'in muslimin biyaminihi, barang siapa yang bersumpah, yang mengampas barang siapa yang merampas hak saudaranya sama muslim dengan bahkan menggunakan sumpah, faqad aujaballahu an-nar, maka wajib baginya masuk neraka. Apa maksudnya ini? Wa harrama alaihil jannah, maka haram baginya surga. Ini hati-hati. Kalau kita melihat teks ini secara zahir, maka orang yang mendalimi orang lain, yang merampas hak orang lain, itu haram masuk surga. Tapi tidak seperti itu pemahaman. Ini hati-hati. Makanya kita tidak boleh mengambil satu hadis. Coba kita hubungkan dengan hadis lain. Ya. Kata Nabi, hadis ini riwayat Imam Muslim. Bisa kita ambil juga hadis riwayat Imam Muslim, berarti selevel. Nabi mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhalal jannah. Bagaimana dengan orang pada satu sisi dia merampas hak orang lain dan bahkan pakai sumpah dan sebagainya. Kan dalam hadis ini dikatakan haram baginya surga. Wajib dia masuk neraka, kemudian haram masuk surga. Sementara pada hadis Imam Muslim tadi apa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia pasti masuk surga. Gimana menggabungkan dua hadis ini? Yang satu mengatakan barang siapa yang mendalimi tadi apa? Merampas harta orang lain, mendalimi orang lain, bahkan pakai sumpah, maka wajib dia masuk neraka, haram masuk surga. Sementara dalam hadis lain, barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah.
Wa man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dia pasti masuk surga. Bagaimana maksudnya? Makanya para ulama mengatakan maksud hadis ini bukan haram mutlak. Artinya tidak langsung masuk surga. Hati-hati memahami hadis. Contoh hadis ini, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Kalau kita menggunakan hadis ini hadis sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, Imam Muslim dan lainnya. Kalau kita menggunakan hadis ini, enggak ada di antara kita ini mungkin yang masuk surga. Kenapa? Ada enggak kita sombong? Saya akui, mungkin saja saya sombong. Kata Nabi apa? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, orang yang terdapat di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tahu biji sawi, pernah lihat? Nah, di hati kita berapa kesombongan? Mungkin sebesar bola pingpong. Apa bukti kita sombong? Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ada enggak kita menolak kebenaran? Ada enggak kita marah dikritik orang? Ada. Nah, sebesar mana berarti kesombongan kita? Ada enggak kita meremehkan orang lain? Apa dia tuh enggak punya ilmu tuh? Kok ada tuh? Dia tuh siapa dia tuh? Enggak betul-betul sunnah tuh, meremehkan orang lain. Padahal enggak pernah ikut ngaji dengan kita misalnya. Nanti mengatakan kita enggak punya ilmu, ada mengatakan orang lain misalnya enggak punya ilmu. Itu kesombongan sebesar mana? Nah, kalau kita menggunakan hadis ini, berarti kita enggak masuk surga. Berarti enggak masuk surga, kemana kita? Ke neraka. Maka maksud hadis ini adanya tidak langsung masuk surga. Harus berproses dulu. Nah, dalam proses itu bisa jadi nanti kita tidak masuk neraka. Kenapa? Karena fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapat kehidupan yang bahagia di akhirat. Artinya kalau kita betul-betul ikhlas kepada Allah, gak ada kesombongan sedikit pun, bulat-bulat murni, Masya Allah, bulat-bulat kita masuk menjadi ahlul jannah. Ya, InsyaAllah kita langsung menjadi ahlul jannah. Dan orang seperti itu dipastikan pasti pahalanya lebih berat daripada keburukannya. Kalaupun dia ada keburukan, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan orang ini selalu berdoa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah diriku dengan hisab yang mudah. Apa maksud hisab yang mudah? Aisyah pernah bertanya pertanyaan ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, apa itu maksudnya hisab yang mudah? Nabi mengatakan, Allah menghisab kita, lantas begitu saja Allah memaafkan. Ada muamalah-nya, betul-betul ikhlas dia. Betul-betul ikhlas dia, enggak ada sombong sedikit pun. Walaupun dia sangat berilmu, sangat saleh, dikritik oleh orang fasik sekalipun dia terima, dia doakan kepada orang yang mengkritik sebagaimana akhlaknya para sahabat. Para sahabat itu mendoakan orang yang mengkritik kita dan tenang orang yang mengkritik. Aku aja yang salah. Ya, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. InsyaAllah. Nah, inilah jadi demikian juga dalam hadis ini dikatakan, maksudnya ya, orang yang mendalimi orang lain, ya, bahkan dengan sumpah sekalipun Allah katakan wajib baginya masuk neraka dan haram masuknya masuk
masuk surga bukan berarti maknanya dia kekal dalam neraka, bukan berarti Allah apa tadi? Haramkan masuk surga, enggak, maksudnya dia tidak langsung bisa masuk surga, harus berproses dulu. Tidak langsung. Ya, karena para ulama kalau kita buka kitab-kitab akidah, kalau kita baca kitab-kitab akidah, orang yang masuk neraka selama-lamanya itu hanya ada 3 golongan. Ya. Yang pertama orang kafir. Apa dalilnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi yang masuk neraka jahanam. Neraka jahanam adalah neraka jika orang masuk ke dalamnya enggak keluar-keluar lagi. Itu neraka jahanam. Tapi kalau neraka lain, well misalnya, atau apalah, atau hawiyah, itu dia enggak kekal. Setelah habis masa hukumannya dia balik. Tapi kalau neraka jahanam itu enggak akan keluar-keluar lagi. Jadi penghuni neraka jahanam itu 3 orang, 3 kelompok. Yang pertama tadi apa? Orang kafir. Apa dalilnya tadi? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Yang kedua orang munafik. Tapi munafik intikadi. Apa itu munafik intikadi? Orang yang pura-pura Islam, bukan munafik amali. Kalau munafik amali, dia mempunyai sifat-sifat munafik sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Apakah 3 atau 4? Ini orang yang pura-pura Islam. Yang ketiga siapa? Yang pertama tadi orang kafir. Yang kedua munafik, tapi munafik intikadiyah. Yang ketiga siapa? Orang musyrik. Apa dalilnya? Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka dan tidak ada seorang penolong pun. Juga ayat surah Al-Bayyinah tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Jadi penghuni neraka jahanam itu 3. Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik i'tiqadi, yang ketiga orang musyrik. Ada pertanyaan? Ya, kita anukan sedikit lagi ya. Sebentar, Pak. Kita habiskan hadis ini biar nanti pada pertemuan yang lalu kita bisa masuk bab selanjutnya. Faqal rajulun, kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, ya Rasulullah, walaupun dia mengambil hak orang lain itu hal-hal yang kecil ya Rasulullah. Apa maksudnya hal yang kecil? Misalnya ketemu pulpen, ya. Oh, bukan ketemu, kalau ketemu lain nanti. Ada pulpen temannya di meja, datang dia diambil. Apa jawaban Nabi? Tadi sahabat bertanya, apakah termasuk juga hal-hal yang sepele ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Faqala Nabi mengatakan, wa in qadiban min arak, walaupun sepotong sikat gigi. Kayu arak itu kan siwak ya. Walaupun sepotong siwak. Jadi ada siwak orang kita ambil, itu juga akan dipermasalahkan di akhirat. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan pulpen jatuh jalan? Boleh enggak kita ambil? Kalau enggak kita ambil, digiling Honda mubazir gimana? Gimana? Ya, begini, dalam kaedah fikih tidak boleh satu dalil bertentangan dengan dalil yang lain. Dalil hadis ini menunjukkan nggak boleh ambil kan, dalil ini. Tapi kalau kita kaitkan dengan dalil ayat Al-Quran, apa bunyinya? Innal mubadirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu teman setan.
pulpen jatuh di jalan sampai digiling mobil hancur-hancur, mubazir gak? Kita sengaja nggak ngambil, kita biarkan dia digiling mobil, dosa nggak? Nah, itu. Makanya para ulama mengatakan, ambil saja. Nanti masalah menggunakan untuk diri sendiri atau tidak itu urusan lain. Ambil saja. Cari, kalau nggak mungkin ketemu secara adat, nggak mungkin ketemu, ya sudah, sumbangkan saja kemana? Ke orang pelajar, talibul ilmi. Siapa kasih saja. Insya Allah Allah akan mencatat itu pahala yang punya pulpen. Nah, uang di jalan mana? Nah, begitu juga. Kalau memang dikhawatirkan uang itu akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maksudnya apa orang tidak bertanggung jawab? Maling, ambil aja. Habis ambil kasih ke Baitul Mal. Nanti biar Baitul Mal ngurus siapa yang punya uang ini setelah setahun. Para ahli fikih ada mengatakan setelah setahun nggak ada informasi, maka gunakan untuk kemaslahatan rumah. Ya, pulpen tadi kalau memang nggak mungkin lah pulpen kasih Baitul Mal, nggak apa pakai sendiri aja, apa itu hal kecil itu ya sebagian ulama membolehkan. Jatuh peniti di jalan, nggak perlu cari siapa punya peniti, gila kita dibilang orang. Maka pakai aja. Silakan Pak. Ya. Apakah sama dengan orang bersumpah palsu yang mengatakan ini modal saya sekian, ini sumpah ini, apa sama? Sama juga. Sama. Apabila dia bukan haknya, sama. Sama ya. Hati-hati. Kita nggak akan dirugikan sedikit pun. Nggak perlu stres kita. Acok dulu. Nanti di akhirat kita akan mengerti hasilnya, Masya Allah. Kita masuk surga justru kadang-kadang ditransfer sama orang apa? Pahala ditransfer orang. Bagaimana dengan orang ya? Dengan orang dia mengambil harta sebanyak-banyaknya dari cara zalim, ya, sampai ada uang dia sampai 500 miliar, dosa nggak? Dosa. Dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah orang 500 miliar yang dia olah-olah, hak orang diambil, gaji orang dipotong, segala macam untuk dia. Dosa kan? Nah, ditambah lagi uang 500 miliar itu dihambur-hamburkan agar mempengaruhi orang nanti untuk milih dia. Dosa nggak? 2 kali dosanya. Kita uang 10.000 aja kadang-kadang takut kita. Uang 100.000 saja kita takut. Ini 100 juta, 100 miliar, 100 triliun. Orang seperti ini paling celaka di akhirat. Ya, coba. Uang dapat 5 miliar, besoknya habis 5 miliar. Bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat? Olah sana, olah sini, sehingga coba. Makanya sampai yang terakhir ini sudah muadzan, sampai dalam ayat Al-Quran Allah katakan apa? Ketika nanti orang mengetahui bagaimana nasibnya di akhir, apa mereka bilang dalam surah An-Naba? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, maunya di dunia ini enggak usah jadi Herman lah. Enggak usah jadi bagus jadi tanah saja kalau seperti ini ternyata persidangannya. Sosok kita jadi tanah saja. Ya, kalau sudah azan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi bab ini kita anggap sudah selesai. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.